Perkenalkan, kami dari Agro Mulia Internasional yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan hasil aloe vera. Berkedudukan di Cilegongan, Margodadi, Segan, Sleman, Yogyakarta. Aloe vera adalah nama Latin dari tanaman lidah buaya. Lidah buaya sendiri adalah famili dari tanaman kaktus. Jadi dari performanya saja, kaktus atau lidah buaya ini bisa hidup di tanah yang gersang. Demikian juga kami menanamnya di sini di daerah dataran rendah, di daerah Segan ini dengan jenis tanah lempung atau liat. Pertama, kami melihat bahwa di Yogyakarta utamanya ini ada beberapa pasar-pasar modern yang menjual lidah buaya. Tapi kami melihat lidah buayanya sendiri tidak datang dari Yogyakarta sendiri. Ini salah satu peluang pertama kali di tahun 2018 yang lalu ketika kami memulai melihat bahwa layak untuk dikembangkan karena pasar modern pun menyerap lidah buaya. Demikian alasannya. Ya, saat ini yang kami usahakan sudah ada 16.000 pohon dari dua jenis yang kami tanam, varietas sinensis dan varietas barbadensis. Ini kalau total lahan yang baru tertanam dari 2,6 hektar, ini baru 1,6 hektar. Menanam aloe vera atau lidah buaya bagi kami pertama yang paling menentukan adalah tanahnya. Untuk di Jogja atau utamanya di Jawa ini paling banyak tanah lempung atau liat. Ini yang kami tetapkan jenis tanah terbaik untuk budidaya lidah buaya. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga paling menentukan adalah sumber bibit atau bibitnya. Ini harus dari varietas yang unggul. Nah, di Indonesia pada umumnya varietas-varietas unggul ini ada dari Pontianak, di mana pengembangan lidah buaya awalnya di Indonesia ada di Pontianak, tepatnya di daerah Siantan Hulu. Sementara untuk budidayanya sendiri, ini simple saja. Setelah lahan kita bersihkan, baik di traktor, kemudian digaru, kita buat bedengan dengan ukuran 120 lebarnya, tinggi 30-40, panjang sesuai ukuran lahan. Ini selanjutnya cukup kita berikan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, lalu kita bisa semprot pembenah lahan, apalagi kalau lahan tersebut pernah dilakukan budidaya konvensional ya, atau berbahan-bahan kimia, karena budidaya aloe vera ini dilakukan secara organik atau alami, sehingga harus kita bebaskan dari berbagai faktor residu kimia. Setelah dilakukan pemupukan dasar, kemudian sudah bisa kita tanam ya dari bibit yang sudah kita siapkan tadi dengan jarak antar barisan itu 70 cm di atas bedengan tadi. Kemudian antar tanaman dalam barisan itu 80 cm yang nanti bisa dilihat sendiri di lapangan. Jadi nanti membentuk zigzag, tidak bertaut simetris. Kalau simetris nanti kanopinya bertemu. Nah, itu mengawalinya, lalu kita nanti lakukan pemeliharaan dan seterusnya. Pada dasarnya lidah buaya menghendaki tanah yang kering, tapi juga butuh air. Artinya ketika musim hujan sama sekali tidak perlu penyiraman, tapi di saat musim kemarau, musim panas yang panjang, paling tidak 2 hari sekali sampai 3 hari sekali kita harus siram. Pada umur 12 bulan setelah tanam atau 1 tahun, dengan dicirikan koloni tadi, sekitar 60-70% sudah berbunga, itu udah layak panen. Jadi singkat cerita, nanti umur 1 tahun sudah bisa dipanen, dan itu bisa dilakukan tiap bulan selama lebih kurang bisa sampai 15 tahun. Penyakit yang paling utama adalah busuk batang atau fusarium ya. Ini terjadi biasanya pada saat musim hujan tinggi atau curah hujan tinggi, terlebih ketika hujannya terjadi di malam hari. Biasanya sekitar 2-5% per tahun kita akan mengalami kerusakan akibat busuk. Tapi itu tidak terlalu mengganggu karena kita banyak cadangan anakan yang bisa kita gantikan untuk mengganti kerusakan tadi, sehingga hampir pasti 95% masih bisa tetap kita panen dengan baik. Untuk mengatasinya biasanya kita menambahkan, kan tadi pH-nya menurun ya kalau saat musim hujan tinggi, bisa kita tambahkan asam humat, kemudian kapur ya, yang bisa meningkatkan pH tanah itu pada dasarnya. Saya kira
kita udah tahu semua belakangan ini di beberapa media kita lihat sejumlah bahan-bahan kecantikan itu mengandung aloe vera. Karena memang ternyata kandungan fitofarmakanya cukup tinggi untuk rambut, untuk kulit, ya. Itu untuk kecantikan. Untuk kesehatan, karena ternyata di lidah buaya itu punya lebih kurang 17 asam amino, kaya antioksidan, kaya mineral, vitamin, enzim. Ini beberapa industri farmasi sudah menggunakan aloe vera untuk kesehatan, ya. Salah satunya yang paling cepat dengan pengolahan sangat sederhana untuk GERD, untuk emah. Ini cukup daging pelepahnya saja, ini diolah, dikupas, diambil dagingnya, dicuci bersih, ya, kemudian ditiriskan, direbus dengan air mendidih. Dalam air mendidih hanya beberapa menit sampai mendidih lagi. Ini udah bisa dipakai untuk pengobatan paling sederhana untuk emah. Lain dari itu, ternyata untuk kanker, untuk penyakit-penyakit autoimun ini cukup efektif. Demikian untuk manfaatnya. Agro Mulia Internasional atau AMI ini mengelola sejak budidaya, kemudian pengolahan hasilnya sampai ke pemasaran. Nah, produk jadi kami ada dalam bentuk sari buah lidah buaya atau sari lidah buaya atau liquid dalam bahasa lain. Itu bisa dikonsumsi, salah satunya pengobatan diabetes mellitus, untuk kolesterol, untuk penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian kita juga memproduksi gel untuk pelembab, untuk krim sebagai obat luka, dan seterusnya. Kemudian kita juga memproduksi produk makanan, ya, dalam bentuk sereal yang bisa untuk GERD tadi salah satunya. Ada juga sabun cuci piring, ya. Nah, ini semua sudah kita produksi. Dan untuk minuman ringannya kita buat nata de alu. Penjualan kami ada offline, ada online, ya. Untuk yang offline, ya, kita mengisi salah satunya Superindo se-Jogja Jateng, dan dalam waktu dekat ini masuk Jawa Timur. Ini sudah rutin sejak 2020, termasuk ada di Mirota, Hypermart juga, ini sudah masuk. Itu yang offline. Kemudian kita juga mengisi beberapa UMKM yang mengelola industri makanan, makanan ringan dan minuman. Untuk platform yang sudah kita bangun, bisa dilihat salah satunya link kami di Pure Organic Aloe Vera atau Pure Organic Aloe Vera. Ini link kami yang bisa dilihat sendiri produk-produk kami di sana. Dan lagi menyiapkan platform lainnya di Shopee, Tokopedia. Nah, itu. Ya, alhamdulillah udah 1 tahun terakhir ini beberapa produk kita sudah menjangkau seluruh Indonesia. Dalam berbagai jenis atau item produk sudah terkirim dari Aceh sampai ke Papua. Saya kira kalau bicara kesulitan dan kemudahan ini soal mindset, ya, insya Allah yang sudah kami lakukan selama ini pada umumnya budidaya pertanian lain lah. Kalau dibilang lebih sederhana, iya, lebih sederhana dan lebih mudah. Walaupun tetap ada problem, salah satunya hama penyakit. Tapi kan itu semua sudah ada SOP untuk penyelesaiannya. Nah, sebagai sebuah pilihan bisnis, saya kira kami sudah 7 tahun berjalan dan ini terus mengembangkan. Bisa disimpulkan sendiri bahwa buat kami ini menarik untuk dikembangkan terus. Ini bagi teman-teman terutama pemula, ya. Saya kira sama seperti kami dulu. Banyak kalangan kadang-kadang bertanya, kalau saya budidaya nanti jualnya di mana? Kalau mungkin saya balik, ya, atau kami balik. Apa yang harus kita jual kalau tidak ada barangnya, kan gitu. Jadi kami mendahului, menyiapkan dulu. Nanti insya Allah pasar datang sendiri. Jadi harus sebuah keyakinan untuk itu. Saya kira itu motivasinya. Jadi bagaimana kita mungkin menjual sesuatu yang kita tidak punya produknya. Demikian, terima kasih. Pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, bahagia sekali pada kesempatan hari ini bisa menyapa semuanya. Kami dari AMI senang sekali ketika Bapak Ibu ada yang ingin bermain ke tempat kami, sowan ke tempat kami, kita belajar bersama di sini, barangkali ada manfaatnya. Silakan datang di waktu hari kerja tentunya, dari Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur dengan janjian khusus tentunya. Sekali lagi, tempat kami ada di Cilegongan, Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, tepatnya di RT 2 RW 11. Monggo kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.